Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Baziatul Mardiah dari semester 3 kampus 201. Di sini saya akan menjelaskan bikin video tentang tugas tafsir tarbawi yang ini menjelaskan tentang tafsir dari ayat-ayat Al-Quran tentang potensi belajar. Di sini saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 87 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum minadh dhuhuri amtakum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلْنَا لَكُمْ سَمْعًا وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl ayat 78. Tafsir dari surah ini menjelaskan Allah telah memberitahu kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui secara Dia mengeluarkan kalian dari perut ibumu tidak memahami dan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Dia memberikan kalian akal dengan memperlihatkan sesuatu yang belum dilihat dan menjadikan pendengaran dari pendengaran kalian yang dapat mendengar suara-suara sehingga sebagian kalian dapat memahami menjadikan petan yang dengan itu kalian dapat melihat orang-orang sehingga kalian dapat saling mengenal dan membedakan antara diri sebagian dan yang lain. Dan Allah juga menciptakan hati nurani. Allah berfirman dalam surah itu, hati yang dengannya kalian dapat mengetahui sesuatu dan dapat menjaga serta memahaminya, supaya kamu sekalian selalu bersyukur terhadap apa yang nikmat yang diberikan kepadamu. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78 yang sesungguhnya Allah telah menjadikan hambanya pendengaran, penglihatan, dan hati sebelum mengeluarkan mereka dari perut ibu mereka. Sesungguhnya Allah telah memberi ilmu dan akal setelah mengeluarkan mereka dari perut ibu mereka. Dari tafsir tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa manusia tidak mengetahui segala sesuatu apapun sebelum dikeluarkan dari perut ibunya. Setelah ia dikeluarkan dari perut ibunya, Allah memberikan kemampuan kepada dia, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, alat mendengarkan suara-suara sehingga manusia dapat mengerti dan memahami sesuatu yang diperbincangkan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Yang kedua yaitu penglihatan. Penglihatan berfungsi sebagai alat untuk melihat segala sesuatu sehingga manusia dapat mengenal satu sama lain, dapat melihat bentuk, warna, dan lain, dapat memahami mana yang baik, mana yang buruk, dan pikir, dan dapat memperoleh ilmu. Maka atas nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, agar manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi dalam pendidikan yang berupa tentang surah An-Nahl ayat 78 tentang anak dan potensi yang diberikan berupa indera dan hati. Pengaman ini harus dilakukan seoptimal mungkin untuk dapat difungsikan sebagai sarana bagi pemecahan masalah hidup dan kehidupan, pengamalan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Secara masalah hidup dan kehidupan, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta budaya dan pengembangan sifat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi anak secara budaya dan pengembangan sikap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu potensi jasmani dan potensi rohani.
sebagaimana tercover dalam surah An-Nahl ayat 78, yang harus dikembangkan usaha-usaha pengembangannya hendaklah dilaksanakan secara nyata oleh orang tua maupun pendidik agar masing-masing potensi yang ada pada diri anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, secara serasi dan seimbang. Di antara potensi yang harus dikembangkan sehubung dengan surah An-Nahl ayat 78 adalah potensi rasa indera anak, pendengaran dan penglihatan, yaitu dengan cara digunakannya untuk mendengarkan nas-nas ayat Al-Quran dan hadis, yaitu dalil-dalil yang dapat didengar menjelaskan mengenai perintah agama. Sedangkan potensi penglihatan pengembangan dengan cara digunakan untuk melihat keajaiban dan keunikan. Pengembangan dengan cara digunakan keunikan makhluk-makhluk Allah, sehingga dapat potensi pendengaran dan penglihatan yang telah berkembang. Dari kesimpulan yang di atas yang saya jelaskan tentang tafsir An-Nahl surat 78, yaitu indera pendengaran yaitu alat fisik yang digunakan untuk menerima informasi visual agar kamu dapat mendengar kebenaran yang datang dari Allah dan dapat mendengarkan ilmu mesti yang kita pelajari. Yang kedua yaitu indera penglihatan, yaitu alat fisik yang berguna untuk menerima informasi verbal agar kamu dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti kita bisa melihat alat sekitar dan belajar dengan baik. Yang ketiga, akal, yaitu potensi kejiwaan manusia berupa sistem psikis kompleks untuk menyerap, mengolah dan menyimpan dan memproduksi kembali item-item informasi dan pengetahuan. Gabungan daya pikir dan daya kalbu yang menjadikan seorang terikat sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan dan kedurhakaan. Potensi untuk meraih ilham dan percikan cahaya ilahi. Yang selanjutnya yaitu hati, yaitu akal sehat dan hati suci, kebebasan berpikir jernih. Potensi ini untuk menemukan sendiri kebenaran serta mengikuti keterangan orang terpercaya dalam hal kebenaran yang didambakan itu. Demikianlah penjelasan dari tafsir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang nggak baik datangnya dari diri sendiri. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.